Halo rekan-rekan pendidik, selamat datang di sesi pemaparan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya bikin anak-anak SMA berani terjun ke dunia coding tanpa ada rasa takut. Kita semua tahu ya, ngajarin bahasa pemrograman dari nol itu seringkali kerasa kayak nyuruh mereka mendaki gunung terjal. Konsepnya abstrak, toolsnya kelihatan rumit, dan bahasanya ya alien banget buat mereka. Tapi tenang, di sesi ini kita bakal meruntuhkan gunung itu jadi anak-anak tangga kecil yang gampang banget didaki. Kita akan ubah ketakutan mereka jadi antusiasme murni di kelas Anda. Nah, sebelum kita ngomongin bahasa pemrograman apa yang paling jago, ada satu PR besar nih, mengubah mindset. Perbedaan antara seorang pengguna pasif yang cuma jago scroll sosmed berjam-jam dengan seorang pencipta yang aktif merakit teknologi itu jauh banget loh. Misi utama kita di sini adalah memfasilitasi pergeseran identitas itu. Kita pengen mereka beralih dari sekedar penikmat konten jadi pembuat solusi. Dan yang paling penting, kita nggak boleh langsung nakut-nakutin mereka di hari pertama pakai layar terminal hitam yang isinya teks membingungkan. Untuk mewujudkan itu secara mulus, kita akan ngelewatin 5 tahapan bareng-bareng. Mulai dari fase, dari pengguna menjadi pencipta, ngerasain keajaiban low-code dan no-code, bermain di platform playground, pakai strategi ATM untuk pemula, sampai akhirnya kita kunci pemahaman mereka lewat validasi lewat proyek nyata. Oke, kita langsung masuk aja ke poin pertama. Dari pengguna menjadi pencipta. Kenapa sih sisi psikologis pemula itu jauh lebih penting daripada hal teknisnya? Karena ngajarin coding di awal itu bukan soal siapa yang paling cepat hafal sintaks, tapi soal identitas. Kalau kita bisa ngasih siswa momen magis di mana mereka berhasil menciptakan sesuatu di minggu pertama, wah, mereka bakal otomatis punya perisai mental yang kuat banget. Perisai inilah yang nanti bakal ngelindungin mereka dari rasa frustrasi pas ketemu konsep teknis yang mulai bikin pusing di depannya. Lanjut ke langkah kedua ya, keajaiban low-code dan no-code. Ini cara paling ampuh buat ngasih suntikan percaya diri secara instan. Coba bayangin, 10 menit. Iya, cuma butuh waktu 10 menit loh buat ngubah data Google Sheets yang kaku banget jadi aplikasi HP yang beneran bisa di-tap-tap. Lewat tools mutakhir kayak Glide Apps atau Adalo, siswa sama sekali nggak perlu pusing lihat barisan kode. Hasilnya, aplikasi keren langsung ada di genggaman mereka. Ini tuh suntikan dopamin yang luar biasa banget buat anak-anak, ngasih mereka momen aha yang super adiktif di awal proses belajar. Atau kita juga bisa manfaatin platform sejuta umat kesukaan mereka, Canva. Nyuruh mereka bikin landing page pakai website buildernya Canva itu strategi yang super cerdas. Kenapa? Karena mereka lagi dilatih ngebangun logika desain dan cara menyusun informasi secara terstruktur tanpa ada rasa cemas salah ngetik kode. Diam-diam, kita lagi ngebangun cara berpikir terstruktur yang nantinya bakal jadi nyawa utama pas mereka beneran ngoding. Kalau fondasi PD-nya udah dapet, sekarang kita naik ke tahap ketiga, bermain di platform playground. Di tahap ini, jangan sampai anak-anak merasa sendirian. Kita harus bawa mereka ke ruang interaktif, misalnya kayak Replit. Replit ini juara banget karena siswa bisa langsung nulis kode Python atau JavaScript langsung di browser mereka. Nggak ada ceritanya install software berat yang bikin laptop ngehang. Terus, buat ajang pamernya, kita punya GitHub Pages. Bayangin seberapa bangganya anak usia SMA pas mereka bisa nge-share link website buatan mereka sendiri ke grup WhatsApp circle pertemanannya. Wah, itu validasi sosial yang nggak ternilai harganya. Alat udah siap, mental udah lumayan mantap, sekarang kita masuk ke tahap keempat, membasmi sindrom halaman kosong lewat strategi ATM untuk pemula. Nyuruh pemula nulis kode dari layar kosong itu ibarat nyuruh mereka nulis novel pakai bahasa alien, pasti ngeblank. Alih-alih gitu, mending bimbing mereka pakai prinsip amati, tiru, dan modifikasi. Kasih mereka template yang udah jadi dan terbukti jalan, suruh mereka amatin, terus tiru strukturnya, baru setelah itu kasih tantangan seru buat modifikasi hal-hal kecil. Entah itu ganti warna tombolnya, ubah kata sapaannya, atau ganti foto latar belakangnya. Ini ngasih mereka ruang bereksperimen yang super aman tanpa takut ngerusak program dari nol. Prinsip dari semua cara ini tuh sebenarnya sederhana banget loh. Kemenangan-kemenangan kecil yang bebas stres ini, kalau ditumpuk terus setiap minggu, perlahan bakal mengkristal jadi keberanian yang sangat solid. Jadi, pas nanti mereka beneran ketemu sama error kode warna merah di layar, yang mana pasti kejadian kan, mereka nggak akan langsung panik dan merasa gagal. Mereka bakal ngeliat itu sebagai puzzle seru yang harus dipecahin. Dan sampailah kita di puncak tangga, validasi lewat proyek nyata. Disinilah kita mengunci identitas baru mereka. Jujur aja, anak SMA mana sih yang semangat kalau disuruh bikin program Hello World terus-terusan? Mereka butuh bikin sesuatu yang relevan sama keseharian mereka.
Coba deh arahin bikin aplikasi jadwal piket atau pelajaran kelas yang anti pusing. Atau website portofolio buat majang review game dan hobi mereka. Atau mungkin bikin kalkulator buat ngelacak sisa uang saku bulanan. Kalau karyanya berdampak langsung dan bisa ngeberesin masalah sehari-hari mereka, motivasi belajar itu pasti bakal bertahan buat jangka panjang. Nah, rekan-rekan pendidik, sebagai penutup sesi pemaparan kita kali ini, Anda sekarang udah pegal peta jalan taktis buat nyulap ketakutan siswa, jadi rasa penasaran. Kita fokus pada kemenangan kecil, bikin ruang aman buat ngulik, dan ngerjain proyek yang nyambung sama dunia mereka. Sekarang coba kita renungkan, dengan pendekatan baru yang seru ini, kira-kira mahakarya apa nih yang bakal diciptakan sama siswa Anda di kelas besok? Selamat bereksperimen, dan mari kita tunggu kejutannya.